wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Cukup. Baik, pada hari ini kita akan membahas mengenai jaring-jaring bangun ruang, khususnya jaring-jaring bangun ruang balok dan juga jaring-jaring bangun ruang kubus. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai apa itu jaring-jaring. Pasti kalian juga sudah ada kan di buku apa itu jaring-jaring. Jadi jaring-jaring adalah pembelahan sebuah bangun yang berkaitan sehingga apabila pembelahan tersebut digabungkan akan menghasilkan suatu bangun ruang tertentu. Untuk pembelajaran pada hari ini kita akan fokus tentang jaring-jaring bangun ruang balok dan bangun ruang kubus. Pertama, di sini Ibu mempunyai salah satu dari sekian banyak jaring-jaring balok. Seperti ini ya bentuknya anak-anak. Jadi di sini terlihat apa rusuknya ini terpisah gitu. Jadi ini tidak berbentuk bangun ruang balok seperti itu. Nah, sekarang apabila rusuknya ini dikaitkan satu sama lain yang dipisah, seperti pengertiannya tadi, itu kan apabila digabungkan menjadi bangun ruang tertentu. Nah, di sini karena Ibu menggunakan jaring-jaring bangun ruang balok, apabila rusuknya itu digabungkan akan menjadi bangun ruang balok. Seperti ini. Nah, di sini ada beberapa ciri-ciri dari bangun ruang balok. Pertama, bangun ruang balok mempunyai 6 sisi yang meliputi 3 pasang sisi. Jadi setiap sisinya itu ada 2 yang sama, seperti itu. Selanjutnya, bangun ruang balok mempunyai 8 sudut. Sudut pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan kedelapan. Selanjutnya, bangun ruang balok mempunyai 12 rusuk, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, dari bangun ruang balok ini kan pasti tidak semua gimana ya, tidak hanya satu seperti itu loh bangun ruang balok itu. Jadi ada beberapa. Nah, di sini Ibu menandai adanya T itu untuk tutup. Lalu A di sini itu untuk alas. Jadi dari ke-6 sisi itu ada 2 sisi yang satu diantaranya menjadi tutup dan satu diantaranya menjadi alas. Jadi kalau digabungkan akan menghasilkan bangun ruang balok seperti ini. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bangun ruang kubus. Di sini Ibu mempunyai salah satu dari sekian banyak jaring-jaring bangun ruang kubus. Seperti tadi, di sini Ibu memberi tanda A dan T. A tadi untuk alas dan T untuk tutup. Jadi bangun ruang ini apabila digabungkan setiap rusuknya akan menghasilkan bangun ruang kubus seperti ini ya. Nah, lalu selanjutnya jaring-jaring ini mempunyai 6 sisi. 2 diantaranya sisi yang dijadikan satu untuk alas dan satu untuk tutup. Lalu bangun ruang ini juga memiliki 8 titik sudut. Di atas ada 4, 1, 2, 3, 4, dan di bawah ada 4, 1, 2, 3, 4. Selain itu, bangun ruang ini juga mempunyai 12 rusuk. Itu ada
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, di sini apa yang membedakan bangun ruang balok tadi dengan bangun ruang kubus ini, yaitu bentuk sisinya. Kalau ini bentuk sisinya itu sama semua, jadi 6 sisi itu bentuknya sama semua. Sedangkan yang balok tadi sisinya itu ada 6, namun dibagi menjadi 3 pasang. Jadi satu sisi itu ada satu bentuk itu ada 2 sisi, seperti itu. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai bagaimana cara membuat jaring-jaring. Katakanlah sebagai contohnya kita menggunakan bangun ruang kubus seperti itu. Nah, di sini bentuk bangun ruang kubus itu seperti ini kalau digabungkan, ya. Jadi cara membuat jaring-jaring dari kubus ini dengan cara memisahkan rusuk. Jadi seperti ini, lalu dibuka kayak itu. Jadi ada perbelahan di sini. Nah, dengan catatan harus ada rusuk yang menyatu. Jadi semisal kayak gini, nah nanti yang sisi ini copot, itu tidak jadi jaring-jaringnya. Jadi harus semua sisinya ini menyatu, tidak boleh ada yang copot atau lepas seperti itu. Nah, lalu selanjutnya di sini Ibu mempunyai pertanyaan untuk anak-anak di rumah, yaitu seperti ini. Di sini Ibu mempunyai 2 bentuk jaring-jaring. Tentunya berbeda dari yang tadi, karena tadi kan sudah dijelaskan bahwa salah satu dari bangun ruang itu maksudnya tidak hanya mempunyai 1 jaring-jaring seperti itu. Nah, di sini silahkan kalian boleh mengamati di mana dan yang mana bentuk jaring-jaring bangun ruang balok dan jaring-jaring bangun ruang kubus. Silahkan diamati. Sudah cukup. Nah, apabila anak-anak menjawab kanan untuk bangun ruang kubus dan kiri untuk bangun ruang balok, maka anak-anak salah. Karena di sini sebelah kanan, tangan kanan Ibu adalah merupakan jaring-jaring bangun ruang balok, sedangkan di tangan kiri Ibu merupakan jaring-jaring bangun ruang kubus. Seperti itu. Lalu kita akan mengulang mengenai jaring-jaring tadi. Jadi jaring-jaring tadi silahkan boleh dicermati di buku masing-masing mengenai pengertian jaring-jaring, yaitu seperti tadi, pembelahan sebuah bangun yang apabila disatukan akan membentuk bangun ruang tertentu. Seperti itu. Jadi di sini Ibu mempunyai tugas untuk anak-anak di rumah untuk membuat jaring-jaring balok dan jaring-jaring kubus sebanyak-banyaknya, lalu ditempelkan pada kertas manila atau kertas asturo dan dihias sekreatif mungkin. Nah, apabila itu sudah jadi, maka bisa dijadikan pajangan di kamar untuk belajar. Seperti itu. Dibuat sekreatif mungkin ya, agar anak-anak kalau melihat tuh jadi tertarik seperti itu. Jadi tugas untuk mereview pembelajaran pada hari ini untuk membuat mind mapping mengenai jaring-jaring bangun ruang balok dan bangun ruang kubus. Baik, Ibu rasa
cukup pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa untuk mengerjakan pekerjaan rumahnya. Dan karena tadi diawali dengan berdoa, akan lebih baik apabila kita tutup dengan berdoa juga. Berdoa mulai. Cukup. Oke anak-anak, jangan lupa untuk membereskan alat tulisnya selesai belajar, oke? Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.